Biar firman yang ditaburkan hari ini Tuhan boleh bertumbuh berbuah, hingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu di luar sana menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, semua bersukacita, amin. Boleh bangkit berdiri, mungkin karena udara di luar dingin ya agak-agak kaku badannya kan. Kita mau joget-joget dikit boleh. Kalau joget buat Tuhan gak ada malunya ya. Amin. Haleluya, boleh angkat tangan di atas kepala. Haleluya Tuhan, kami mau bersukacita untuk Kau. Shalala, 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 oh. Ayo Tuhan, joget kita Tuhan. Shalala, shalala, oh. Boleh.
pulang diajak joget. Haleluya. Semua harus sukacita, amin. Untuk Tuhan kita kita harus lebih memberikan diri untuk lebih bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu baik ya. Jadi kita harus all out, amin. Amin. Kita mau menyiapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Dia, kita sembah Dia, kita puji Dia dengan segala yang ada di hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami hidup hanya untuk-Mu. Kau baik Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharap, amin Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata
di sorga, kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu. Sungguh kami menyadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Tetapi ketika kami ada di dalam Tuhan, hidup kami limpah dengan pengharapan, hidup kami limpah dengan sukacita, hidup kami juga limpah dengan anugerah kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, dan biarlah kasih kebenaran-Mu juga yang akan melawat kami dalam pemberitaan firman-Mu, karena Engkau adalah Sang Firman yang akan melawat setiap kami. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya telinga kami menjadi telinga yang murid, dan mata kami bisa memandang Engkau dalam pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mohon maaf kalau ada kendala nanti tiba-tiba batuk di tengah jalan. Sudah seminggu saya kurang sehat, tapi saya pikir tadi ada celana hitam saya mau pakai, tetap aja rupanya belum kurus. Padahal makan bubur aja selama seminggu, tapi tetap juga masih perutnya terlalu gede. Oke, saya percaya semua kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, baik keluarga, baik setiap aktivitas kita dan perjalanan hidup yang kita jalani. Karena sering sekali kita tidak menyadari bahwa kadang kalau kita renungkan, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, banyak orang bingung menjalani kehidupan ini. Untuk mati aja harus kebingungan. Tapi saya percaya sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, ada hikmat, ada kebenaran, ada terang yang menuntun langkah jalan hidup kita. Karena orang dalam kegelapan lah yang tidak bisa melihat jalan. Tetapi orang-orang yang ada di dalam terang pasti melihat jalan. Dan saya percaya terang Tuhan menuntun setiap kita. Oke, hari ini dalam pembacaan Lukas 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-33. Lukas 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-33. Di sini saya beri satu judul, visi dan misi pelayanan Kristus. Kalau saya mungkin setiap kita akan mengerti kalau bicara soal Kristus itu udah pasti keselamatan. Tidak perlu lagi diterjemahkan dengan terjemahan apapun, kita udah tahu. Karena mayoritas orang Batak udah berkata bahwa juru selamat, kalaupun gak pernah ke gereja, dia tetap percaya Yesus itu juru selamat. Itulah orang Batak. Tapi satu hal saya berharap, biarlah pengenalan kita seperti yang Pak John sampaikan berulang-ulang dalam setiap dia melayani. Makanya di minggu kemarin saya singgung, berarti ada hal yang masih perlu Tuhan ingatkan kita dalam mengenal Tuhan. Karena maaf, banyak gereja di Jakarta ditampilkan pembicara-pembicara hebat, tapi hanya sebatas nonton, tahu nggak? Jadi kayak jemaat itu cuma komentator khotbah doang. Oh bagus khotbahnya, cuma begitu doang. Dan tidak ada tempat bagi firman yang diberitakan, bukan soal bagus dan tidaknya berkhotbah. Karena saya menemukan ada banyak, kalau tidak bagus pengkhotbahnya, dia bisa berkomentar. Kenapa? Karena biasa dia melihat pengkhotbah hebat, tapi tidak pernah mengalami firman yang diberitakan. Jadi saya berharap kita semua jangan hanya menjadi orang Kristen, tapi alamilah Yesus di hidup. Itulah Kristen. Dan beberapa minggu berurutan, kalau saya coba sampaikan ya, beberapa minggu yang lalu mengenai keluarga kerajaan Allah. Kalau kita keluarga di bumi ini akan berakhir. Saya ulangi, keluarga kita di bumi ini akan berakhir. Kalau engkau mau keluargamu berlanjut sampai kekal, kalau engkau mengasihi keluargamu,
bawa mereka kepada Yesus. Karena kematian akan memisahkan kita. Dan yang membedakan cuma dua hal. Yang ditebus dengan yang tidak ditebus. Karena tidak ada di antara kita yang bisa menyelamatkan diri. Jadi saya ingatkan kembali, kalau kita mengasihi keluarga kita, milikilah hati yang penuh belas kasihan, mendoakan, mengharapkan keselamatan juga menjadi bagian mereka. Makanya saya bingung kalau banyak orang Kristen tetap cuek, tidak peduli soal keselamatan orang-orang yang dia kasihi. Jadi keluarga kerajaan Allah itu kekal. Keluargamu di bumi ini sementara saja. Kalau engkau mau sampai kekal, bawa mereka kepada Yesus. Nah, karena marga Silaban itu hanya sampai berakhir di bumi. Tapi marga Kristuslah yang akan sampai di surga. Ya, karena rata-rata kita di sini punya marga, saya lihat. Nah, bukan marga manusia yang menyelamatkan kita, tapi Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Dan selanjutnya di 2 minggu lalu saya sampaikan mengenai proses dalam perjalanan sebagai keluarga Allah, dan hari ini mengenai visi dan misi pelayanan Kristus atau tujuan. Saya baca terlebih dahulu. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Saya bingung di sini. Karena biasanya kenapa kalau di daerah Yerusalem di mana Yesus dia dikerumuni, tapi di sini coba kita lihat ketika Yesus hadir cuma satu orang yang datang. Siapa dia? Coba. Orang itu pun dirasuki oleh setan-setan, bukan hanya satu setan, sekelompok, satu pasukan setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," kata, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, iblis saja memohon rupanya sama Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ayat terakhir 33. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Jadi binatang pun dibunuh sama iblis. Dan dari pembacaan ini mungkin kita sudah tahu ya, dikatakan tadi di ayat 26, dikatakan lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan di mana di perjalanan itu gak mudah. Apa yang terjadi? Ada badai. Dan Bapak Saudara tahu kalau malam dulu gak ada lampu di kapal, betapa paniknya murid-murid yang sekalipun punya pengalaman di danau, di badai itu, sampai akhirnya mereka mengambil kesimpulan, guru kita binasa.
Tapi Yesus bertindak dan mereka selamat. Dan kita bisa melihat bahwa memang hanya Yesus yang punya yang punya tekad untuk mengasihi kita. Mungkin kalau murid-murid tahu hanya karena berurusan dengan satu orang ini, mereka juga berpikir ulang kali. Masa hanya gara-gara satu jiwa, banyak nyawa harus mati. Makanya sering sekali dalam hidup ini pun tidak semua Tuhan sampaikan kepada kita, tapi Tuhan izinkan, Tuhan berjalan bersama dengan kita sampai pada waktu nanti kita mengerti, oh Tuhan rupanya punya maksud yang lebih besar dari diriku atas kehidupan. Karena apa? Sering sekali untuk sesuatu yang besar ada kekhawatiran, ada ketakutan. Dan perkara-perkara yang mau Tuhan kerjakan itu pasti melampaui akal pikiran manusia. Karena kalau segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia itu bukan Tuhan. Tetapi Tuhan membawa mereka mengalami hal-hal yang besar. Hal-hal yang memang hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Dan melalui pekerjaan itu mereka semakin mengenal siapa Yesus yang mereka layani dan mereka iring dan ikut itu. Dan saya coba lihat ketika mereka sampai di darat, saya coba lihat arti Gerasa. Daerah Gerasa itu saya coba lihat di kamus Alkitab. Gerasa itu adalah kota Helenis sebelah timur Sungai Yordan. Disebut juga kota Dekapolis, tempat pertemuan umum. Kenapa tempat pertemuan umum? Kota itu terletak di antara Laut Mati dan Galilea. Dan bahkan kota penting pada zaman kuno, kota yang makmur. Di sana ada kuil Artemis dan Zeus. Kalau Zeus biasanya yang suka judi online. Tahu lah itu ya. Saya sering dengar Zeus kata orang-orang yang suka main itu. Tapi ini bukan soal itu ya. Bukan soal judi. Tetapi di sini dikatakan bahwa rupanya bahwa daerah Gerasa ini daerah yang makmur. Tanahnya subur. Dan memang sangat berhasil. Makanya pada masa pemerintahan Kekaisaran Romawi ini tetap menjadi perhatian penting bagi mereka. Bahkan sampai untuk supaya daerah itu menerima dan tidak ada masalah di sana, mereka bangun apa menjadi keyakinan mereka. Kekaisaran Romawi kasih kebebasan. Ya memang beda ya. Kalau dulu dijajah saja bebas orang berkeyakinan. Ya termasuk orang Yahudi ya. Sekalipun mereka dijajah Kaisar Romawi, mereka bebas beribadah, berkeyakinan. Sekalipun mereka dijajah oleh Romawi. Dan di ayat ke-27, seperti saya katakan tadi, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Berarti saya coba lihat bahwa kalau seseorang menyusahkan sehari 2 hari masih senang biasanya. Ini keluarganya di mana ini kan gitu. Kalau sehari 2 hari mungkin belum jenuh. Berarti makanya dikatakan tadi cukup lama. Berarti keluarganya pun sudah jenuh. Ya gimana membebaskan orang yang dirasuk setan, sementara keyakinan mereka pun kepada keyakinan ilah lain. Dan di sini tadi dikatakan bahwa dia sudah tinggal di dalam pekuburan karena tidak ada tempat lagi bagi dia. Karena kondisi keadaannya. Makanya ketika saya renungkan, berarti ini manusia sudah tidak ada harapan. Artinya lebih baik mati sebenarnya. Karena manusia waras saja kesetanan. Apalagi manusia dipenuhi setan. Betul atau benar?
Manusia yang normal saja selalu hilang pengharapan, selalu putus asa, selalu kecewa dengan hidup yang dia jalani. Apalagi dia. Makanya saya bilang tadi, saya renungkan, manusia normal saja kesetanan tanpa Tuhan. Karena mohon maaf, setan pun hormat sama Yesus. Makanya nggak usah merasa lebih baik dari siapapun. Karena kalau tanpa Tuhan, kau bukan baik. Kita lebih buruk dari setan. Setan pun mengenal Yesus dan hormat kepada Yesus. Saya mau tanya, ada nggak sikap hormat kita kepada Dia yang sudah melakukan segala-galanya bagi kita? Jangankan Bapak Saudara, saya pun sering sekali tidak tahu diri. Jadi nggak perlu kita membohongi Tuhan dan diri kita. Kalau orang lain terserah. Tapi jangan siksa dirimu dengan engkau tidak merdeka karena tidak jujur di hadapan Tuhan. Tapi coba kita lihat keadaan dia ketika ia melihat Yesus. Ini hal yang sangat indah, Bapak Saudara. Mungkin kita saat ini belum bisa melihat dia. Makanya jangan merasa engkau lebih baik dari orang ini. Kita pun masih harus tetap berjalan dalam tuntunan kebenaran. Hingga suatu saat nanti kita bisa melihat dia dengan mata kepala kita sendiri. Karena hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sering sekali kita menganggap orang lain lebih rendah. Tapi coba lihat anugerah yang besar ini, Bapak Saudara. Ketika memang dia terbuang, karena tidak lebih baik lagi keadaan kondisinya, Yesus melakukan segala-galanya bagi dia. Dia hadir. Sekalipun sering sekali dia berkata bahwa belum waktunya Yesus itu diberitakan keluar dari Yahudi. Tapi dalam peristiwa ini saya tertegun. Yesus berjalan bersama murid menghadapi badai. Dan dia melangkah. Dia jumpai orang itu. Makanya saya tidak bisa bayangkan betapa besar anugerah itu bagi dia. Dikatakan bahwa ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya kau jangan menyiksa aku." Coba lihat bahwa sudah iblis yang pegang kendali hidupnya, bukan lagi dia. Saya menemukan banyak keyakinan kita dulu. Biasanya saya coba melihat bahwa iblis itu barang KW. Tapi barang KW itu persis dengan barang ori. Makanya ketika apa yang dikerjakan oleh Allah dikerjakan juga oleh iblis, tapi dengan esensi yang berbeda. Makanya ketika apa yang dikerjakan oleh Allah itu dikerjakan juga oleh iblis dengan esensi yang berbeda, karena KW dengan ori itu persis dan mirip, tapi esensinya berbeda, hakikatnya berbeda. Makanya saya melihat dari keyakinan dulu, anak dipersembahkan kepada pribadi yang dia yakini supaya dia kaya, supaya dia makmur, supaya dia sehat-sehat.
anak itu, saya melihat, saya waktu sekolah Alkitab di Purbasari, melihat anak itu, saya sering menangis. Ganteng. Tapi setiap hari dia melihat rekor. Dan jiwanya benar-benar rusak. Dan orang ini pun sama. Tapi coba kita lihat, tapi ketika Yesus hadir, iblis mengerti bahwa ada pekerjaan Allah yang sedang dinyatakan di sana. Makanya dia seperti di ayat 29 tadi, ia berkata demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena Yesus nggak ada urusan dengan iblis. Iblis itu, kembali lagi saya berulang-ulang katakan, itu bukan karena ada dulu yang saya mendengar orang Kristen, iblis itu katanya neneknya yang jahat, itu jadi iblis. Itu bukan. Orang yang mati di dalam Tuhan sudah ada tempatnya Firdaus. Orang yang mati di luar Tuhan ada tempatnya Hades, menunggu Yesus datang untuk kedua kali. Tetapi iblis itu adalah malaikat yang dibuang, malaikat yang jatuh. Dan Yesus ke situ berurusan dengan seorang pribadi itu. Dan dikatakan begini, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Jangan suka menyendiri. Halo. Jangan suka tidak baik manusia itu seorang diri. Bukan soal nikah atau tidak nikah ini, bukan. Tapi soal di mana kita hidup itu butuh persekutuan. Bukan hanya dalam kehidupan jasmani kita, bukan hanya dalam kebutuhan kehidupan jiwani kita, karena kita makhluk sosial, namun juga dalam kehidupan spiritual kita. Kita butuh persekutuan, makanya berulang kali saya katakan, di mana kalau engkau tidak mengalami Tuhan di sini, di mana engkau mengalami Tuhan itu jauh lebih baik. Karena persekutuan itu penting. Dan kita yang hidup dalam persekutuan itu pasti merasakan mengalami sesuatu. Tapi kalau tidak, itu perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Karena persekutuan di dalam Tuhan itu memang tidak selalu, ya pastilah ada hal-hal yang berbeda dalam, ya keluarga aja suami istri sering berbeda ya, berbeda pendapat. Tapi berbeda pendapat bukan berarti harus cerai. Artinya persekutuan di dalam Tuhan itu persekutuan kekal, Bapak Saudara. Makanya saya katakan tadi, kematian pun bahkan tidak bisa memisahkan kita. Makanya tadi di pujian tadi dikatakan apa? Dunia tak bisa memisahkanku dari kasih-Mu. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memerdekakan kita. Selanjutnya di ayat 30 dikatakan bahwa dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Satu kompi berarti. Bung Arka waktu kami di kuburan, dia bilang, wah banyak di sini bigu, katanya. Bigu siapa yang ada di kuburan? Jangankan di kuburan, di sini pun ada bigu. Kalau soal bigu, malaikat jatuh. Artinya di dunia ini alam roh, tahu alam roh? Seperti angin yang tidak bisa. Makanya sebagai umat-umat Tuhan ada benteng perlindungan. Kita ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Artinya ada perlindungan. Dan saya percaya, makanya saya bilang sama Bung Arka,
Kalau Inang lihat nanti begonya kasih tahu apa yang aku tendangin, ku bilang. Tapi ini di sini dikatakan ada banyak legion. Dan dikatakan lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus. Coba lihat. Ketika seorang itu beroleh belas kasihan, iblis pun mengharapkan belas kasihan Yesus. Dikatakan memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Bapak Ibu Saudara tahu jurang maut itu? Kesanalah Yesus pergi sesudah dia mati di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Iblis pun takut dengan jurang maut. Tapi Yesus jalani itu semua supaya kita selamat. Dikatakan bahwa iblis pun takut dengan jurang maut. Saya pernah mendoakan orang-orang kerasukan di daerah Palembang. Iblisnya bandel. Orang kerasukan nggak mau keluar. Seneng dia di orang itu kan. Ketawa-ketawa pula dia. Main-main kau bilang. Jadi dengan firman ini, jangan sampai ku perintahkan engkau harus pergi ke jurang maut. Ibu Saudara tahu, langsung kabur dia. Kenapa? Murka Allah itu dan hanya dosa yang, makanya Saudara, kalau kita menyadari betapa luar biasanya yang dikerjakan Yesus bagi kita, tidak ada kebanggaan selain daripada dia itu. Bahkan dengan kegembiraan engkau akan membawa orang-orang yang kau kasihi kepada dia. Sama seperti orang ini, mungkin nanti waktu selanjutnya saya sampaikan. Ketika dia merdeka, dia ingin ikut Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan? Jangan pergi ke daerahmu, beritakan apa yang kau alami. Apa yang dia lakukan? Dia menjadi seorang penginjil pertama di daerah Dekapolis, sementara Yesus belum naik ke surga. Betapa luar biasanya pekerjaan Allah dalam orang yang sudah tidak ada pengharapan. Saya percaya kita semua yang masih normal ini, Tuhan punya berkat yang tidak kalah besar dari orang ini. Dan selanjutnya dikatakan adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus. Soalnya setan itu bukan hanya memohon belas kasihan, tetapi dia meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Coba lihat apa yang dikatakan. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Sudah bisa bayangkan apa yang saya mau sampaikan? Iblis seteruk Allah pun ketika berharap belas kasihan Allah dan meminta perkenanan Yesus, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Terus kenapa kau selalu bilang Yesus tidak menjawab? Yesus tidak bertindak. Yesus tidak berbuat. Engkau bukan Tuhan atas Tuhan, tapi kitalah yang harus menjadi hamba bagi Tuhan. Jangan kau hambakan Tuhan. Iblis pun tahu diri. Jadi mari carilah
perkenanan Tuhan. Bukan Tuhan yang harus mencari perkenananmu. Seorang pemain musik, dan dikatakan lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Coba kita lihat bahwa satu pribadi diselamatkan Tuhan yang sudah tidak harap-harap, tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Saya percaya Tuhan bisa pakai hidup kita pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga kita pun Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi banyak keluarga dan mempermuliakan Tuhan. Sebentar kita menghadapi perjamuan Tuhan, saya berulang kali katakan bahwa ini kita lakukan, ini bukan sebuah tradisi. Tapi ketika kita mengambil bagian ini sakral. Kita diikat dalam perjanjian. Jadi kalau kita diikat dalam perjanjian berarti sama seperti yang Paulus katakan, hidupmu bukannya kau lagi, hidupku bukannya aku lagi, hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita, yang sepantasnya dan seharusnya mati. Dan sebentar kita akan menghadapi perjamuan Tuhan. Kita akan satu lagu salibnya. Luar biasa yang kau kerjakan bagi kami. Kau Allah yang maha tinggi. Kau jalani dunia yang sangat hina. Bahkan kau turun ke jurang maut supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat tubuh dan darahmu yang sebentar kami akan nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman sebentar roti dan anggur ini dibagi-bagikan. Dengan iman kami percaya dan kami nikmati. Ini adalah tubuh dan darah Kristus yang akan dibagikan dan kami nikmati bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
perjamuan Tuhan, perjamuan yang dimana sebagai murid kita juga dijamu oleh Tuhan dengan tubuh dan darah. Ibu saudara, sama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita nikmati bersama, saya baca firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kami terima dan kami nikmati bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati bersama. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sebelum kita nikmati, saya baca firman Allah. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kami terima darah-Mu yang kudus yang sudah menebus dosa kami. Kami nikmati bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat hidup dan kehidupan yang Kau beri. Kami percaya di dalam Engkau hidup kami limpah dengan syukur. Di dalam Engkau hidup kami limpah dengan pengharapan. Dan di dalam Engkau hidup kami limpah dengan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara. Terima kasih untuk firman dan kita
sudah menerima perjamuan kudus, biar kita keluar dari sini kita menjadi anak Tuhan yang patut dibanggakan Tuhan ya, amin. Jadi kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau membaca warta untuk sepekan. Hari ini anak-anak kita sekolah minggu jam 4 sore di tempat ini ya. Yang punya anak kecil, bangun sini, kenalkan dia dari sedini mungkin untuk kenal Tuhan. Kemudian nanti ada hari Jumat ibadah keluarga di gereja ya Kak, atau mungkin ada keluarga yang mau membukakan pintu, boleh jam 8 di hari Jumat. Nanti diinfo ke Kak Intan atau sekretaris. Kemudian ada ibadah kaum ibu di hari Sabtu jam 4 sore di gereja, atau nanti ada beberapa juga mungkin di rumah ibu-ibu yang mau membukakan pintu juga boleh. Jam 4 sore kita ibu-ibu berkumpul ya tempat ini. Kebetulan kita lumayan ya, ibu-ibunya ada 100 orang saat ini. Dalam mimpi masih banyak sebenarnya ya, tapi masih mungkin sibuk ya, banyak acara di hari Sabtu, biasalah kan hari Sabtu banyak kegiatan. Tapi diusahakan kita tetap berkumpul karena ibu-ibu kita penopang ya, ibu-ibu kita di keluarga kita itu harus kuat. Jadi kita harus rajin mendengar firman Tuhan, saling berbagi di tempat itu. Oke. Kemudian ada ibadah Yud hari Sabtu jam 7:30 di gereja, nanti sama Kak Intan untuk yang lainnya kumpul di tempat ini ya, abang-abang, kakak-kakak semua beribadah bersama jam 7:30 di gereja. Kemudian untuk ibadah minggu nanti tetap di tempat ini kita jam 10:30, 15 menit sebelum ibadah kita doa bersama biasanya. Kemudian nanti ada WL-nya Kak Ratna, singer, juga Kak Intan, dan multimedia ada Abang Jere, asernya ada Om Arka. Oke. Kemudian ada lagi, kita sedang dalam pembangunan, jadi memang kita butuh biaya untuk pembangunan, dan biayanya saat ini masih kurang sedikit ya, amin. Kalau begitu kan sedikit lah ini ya. Ya kita mungkin ada bapak ibu yang mau menabur boleh. Nanti ada amplopnya, amplop coklat ya, putih ya. Nanti ada tulisannya untuk pembangunan, ada untuk persembahan, dan nanti ada kalau diakonia mungkin di minggu keempat diakonia biasanya. Oke, kemudian untuk pengumuman ini ada form jemaat. Mungkin sudah ada yang pernah mengisi atau lupa mengembalikan, boleh nanti ke Kak Intan kembalikan, atau yang belum mengisi kita isi, jadi kita bisa tahu ulang tahunnya kapan gitu kan. Jadi mungkin ada yang mau ngasih kue kan, Pak Pendeta mau ngasih kue kan ulang tahun, atau mungkin ya ini untuk kita bisa kumpulkan sehingga kita tahu berapa jemaat kita di sini, dan kalau ada sesuatu itu kita bisa cepat. Ada datanya di sini. Nanti boleh ke Kak Intan atau di situ ada, nanti bisa diisi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang baru hadir mungkin pertama kali, yang baru hadir tempat ini boleh berdiri, kita salamin, ucapkan selamat datang. Mungkin ada nggak ya? Atau saya yang baru-baru? Kakak ini boleh berdiri, boleh disalam ya kanan kirinya. Selamat datang ya Kak. Mungkin boleh beribadah kembali, kami tunggu minggu depan di tempat ini. Boleh tahu namanya Kak? Orni. Oke Kak Orni, selamat datang di tempat ini. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Terus ada lagi? Iya, ada ibu kami yang mau pindah dia ke Medan. Mungkin Pak Pendeta boleh Mama Bastian ya, mau pindah ke Medan, mau meninggalkan kita di sini. Pindah kemana? Mungkin mau memberikan semangat doa. Beribu kata juga nggak apa-apa. Terakhir kali. Halo. Terima kasih buat jemaat GPDI Kusmani. Saya hampir mau setahun ya. Dari Agustus saya ibadah di sini.
Terima kasih karena saya diterima beribadah selama ini. Selama ini saya jalani di tempat ini bagus juga. Dan semoga kedepannya makin lancar. Ya, Pak Pendeta, Abang Naposo ya. Walaupun nanti saya jauh di Lolo Sambung, tetap kita bisa komunikasi. Ada dekat. Makanya sekarang kan ada sosmed, ada ini WA. Jadi doain kami, tolong bawa dalam doa. Apa yang kami kerjakan nanti di Lolo Sambung, di Pangsundutan, supaya berhasil. Biar kami jadi berkat buat banyak orang. Doain kami, apabila ada kesalahan kami, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Bawa kami dalam doa, biarpun saya enggak bawa suami, anggaplah saya yang mewakili keluarga saya dan anak saya. Tolong bawa dalam doa. Itu juga permintaan saya. Salam. Ya, kami berdoa buat Mama Bastian dan keluarga dimanapun berada, diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Amin. Tetap kuat dan kita tetap keep kontak di sini. Memang benar kata Mama Bastian, banyak media ya, bisa WA, bisa apa, jangan pernah lepas. Mungkin kalau butuh bantuan doa boleh nanti kita sharing-sharing. Oke, itu aja mungkin. Ulang tahun ya Pak Pendeta Korea. Yang berulang tahun tadi Indri Gilbert siapa lagi? Oh, Pak Gio. Oh, Pungar kan nggak berulang tahun. Katanya 4 kali setahun. Oke, buat Namboru kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati dimanapun berada. Kami percaya ya Tuhan tetap mempersatukan kita. Nah, dan seperti kerinduan yang Namboru juga rindukan, pasti Tuhan kabulkan. Kita akan akhiri ibadah kita, sedang kita sebagai berdiri. Bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan sudah berkati, dan kami percaya berkat-Mu terus menyertai kami sekalian. Bapa di surga, kami berdoa bagi keluarga Namboru Mama Bastian yang mungkin di waktu dekat akan berangkat ke Punapasogi, ke kampung halaman. Tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu ada di hidup mereka. Sertai lindungi mereka Tuhan. Biarlah anugerah-Mu selalu menghibur mereka, membuat mereka teguh di dalam iman. Bahkan kami percaya ketika Namboru ini tetap setia datang kepada Tuhan, kami percaya keluarganya pun akan dilawat dan diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati dan menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Setiap sumur yang mereka gali limpah dengan air yang penuh berkat dari Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau selalu melindungi, menyertai, memelihara mereka. Bahkan Bapa di sorga, kami juga berdoa, kami bersyukur
buat rekan-rekan kami yang menikmati anugerah kasih karunia-Mu. Tuhan sudah pertambahkan usia Indri yang mungkin tidak ada bersama dengan kami, tapi kami percaya Tuhan selalu bersama dengan dia. Kami juga berdoa bagi Gilbert, bahkan juga Lai Bapak Gio yang ada. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya biarlah kasih karunia-Mu selalu berlimpah di hidup mereka. Bila mereka akan terus hidup penuh kekaguman akan Tuhan. Bila hidup mereka melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami percaya hari-hari yang mereka akan jalani adalah hari-hari yang penuh berkat dari Tuhan. Terima kasih, bahkan setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, pelayanan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, apapun yang mereka lakukan bagi Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan berkati, balaskan sesuai firman-Mu. Bahkan Bapa di sorga, setiap kekasih umat-Mu yang hadir hari ini, Engkau mengenal mereka, Engkau tahu isi hati mereka, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu kerinduan mereka. Engkau Bapa yang baik, Engkau tidak akan pernah mengecewakan mereka, Engkau tidak akan pernah mengabaikan mereka. Ketika mereka berharap belas kasihan, mereka memohon belas kasihan-Mu, Hamba percaya Engkau akan lakukan perbuatan-Mu yang besar di hidup mereka. Lindungi, berkati hidup mereka secara pribadi, rumah tangga, keluarga, bahkan pekerjaan, setiap aktivitas mereka. Tuhan Kau gembalakan. Biarlah hidup mereka tetap ada di dalam Engkau, dan mereka berjalan dan bertumbuh di dalam Engkau dan berbuah juga di dalam Engkau. Terima kasih, berkati mata pencarian mereka, dan Engkau yang selalu mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Masa depan anak-anak mereka ada di dalam tangan Tuhan, dan Engkau selalu memberkati. Jika ada di antara keluarga mereka yang sakit, Tuhan, yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya tangan-Mu berkuasa dan tidak terbatas. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa hadir menjamah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus ada mujizat kesembuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kami juga terus berdoa bagi Pastor Morang, Tuhan yang akan terus bekerja dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan terus menolong, dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidupnya. Terima kasih. Tidak sebentar kami akan akhiri ibadah kami, tapi Tuhan tidak akan pernah berakhir hidup kami. Berkati setiap korban persembahan yang kami persembahkan, biar ini semua digunakan mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan juga yang mencukupkan. Makasih Bapa di sorga. Berkati lingkungan kami, berkati perumahan ini, berkati Cibunar, bahkan berkati bangsa kami dengan berkat keselamatan dari Tuhan. Dan jika sebentar kami akan akhiri ibadah kami, Tuhan sertai tibakan kami di rumah kami dengan segala selamat. Oleh sebab itu Bapak Saudara, sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, mari kiranya terimalah berkat, rahmat, sejahtera dari Allah Bapa kita, dan cinta kasih Allah yang kekal dan sempurna yang sudah dan telah kita terima, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus terus menuntun menyertai kita semua dengan kekuatan, dengan tuntunan, dengan pimpinan. Dan biarlah kita semua menikmati anugerah demi anugerah yang dilimpahkan di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Terimalah anugerah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.